Transmisi otomatis hidrolik atau yang disebut dengan automatic transmission telah menjadi komponen integral dalam kendaraan modern. Sistem ini telah merevolusi cara kita berkendara, menawarkan kenyamanan dan kemudahan yang tak tertandingi dibandingkan dengan transmisi manual. Pada video ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai transmisi otomatis sampai tuntas. Transmisi otomatis hidrolik adalah jenis transmisi yang paling umum digunakan pada mobil-mobil modern. Sistem ini menggunakan hidrolis untuk mengatur perpindahan gigi secara otomatis, sehingga pengemudi tidak perlu lagi mengganti gigi secara manual. Nama-nama lain yang sering digunakan untuk transmisi otomatis hidrolis ini antara lain 1. Transmisi otomatis konvensional. Istilah ini sering digunakan untuk membedakannya dengan jenis transmisi otomatis lainnya seperti CVT atau DCT. Lalu nama yang kedua biasa disebut juga dengan hydraulic automatic transmission. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah transmisi otomatis hidrolis. Dan nama terakhir yang paling populer adalah automatic transmission atau biasa disingkat dengan AT. Nah, setelah kita mengetahui nama-nama lain yang sering digunakan untuk transmisi otomatis ini, kita akan membahas fungsi dari transmisi otomatis hidrolik atau automatic transmission. Secara sederhana, transmisi otomatis hidrolis berfungsi untuk mengatur perpindahan gigi secara otomatis sesuai dengan beban mesin dan kecepatan kendaraan. Hal ini memungkinkan pengemudi untuk fokus pada jalan daripada mengoperasikan gigi perheleng secara manual. Selain itu, transmisi otomatis juga membantu meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi keausan komponen mesin. Untuk komponen utama dari automatic transmission ini, yang pertama ada torque converter. Komponen ini berfungsi mengubah tenaga mekanik dari mesin menjadi energi kinetik yang kemudian disalurkan ke transmisi. Torque converter juga berfungsi sebagai kopling otomatis yang memungkinkan mesin terus berputar meskipun kendaraan dalam keadaan berhenti. Kemudian yang kedua ada planetary gearset. Komponen ini berisi seperangkat gigi planet yang saling terkait, berfungsi untuk menghasilkan berbagai rasio gigi yang berbeda. Kemudian yang ketiga ada Hydraulic Control Unit atau biasa disingkat dengan HCU. Komponen ini adalah komponen elektronik yang mengontrol aliran fluida hidrolik dalam sistem transmisi. HCU menerima sinyal dari berbagai sensor seperti sensor kecepatan kendaraan dan sensor beban mesin untuk menentukan waktu yang tepat untuk mengganti gigi. Kemudian yang keempat ada valve body yang merupakan bagian yang berisi berbagai jenis katup yang mengatur aliran fluida hidrolik ke berbagai komponen transmisi. Kemudian yang terakhir, fluida transmisi. Nah, komponen ini berupa cairan khusus yang berfungsi sebagai pelumas, pendingin, dan media transmisi tenaga dalam sistem transmisi. Untuk prinsip kerja dari transmisi otomatis hidrolik, yakni ketika mesin dihidupkan, pompa pada torque converter mulai memompa fluida transmisi. Fluida transmisi yang bertekanan kemudian mengalir ke turbin. Memutarnya, perputaran turbin ini akan menyebabkan planetary gearset berubah konfigurasi, menghasilkan rasio gigi tertentu. HCU akan terus memantau berbagai kondisi kendaraan dan mengirimkan sinyal ke valve body untuk mengatur aliran fluida transmisi dengan mengatur aliran fluida transmisi.
Dengan mengatur aliran fluida transmisi, HCU dapat mengubah konfigurasi planetary gearset secara halus dan cepat, sehingga perpindahan gigi dapat terjadi tanpa hentakan. Untuk proses perpindahan gigi melibatkan perubahan tekanan fluida transmisi ke dalam valve body. Ketika pengemudi menginjak pedal gas, HCU akan meningkatkan tekanan fluida transmisi yang menuju ke bagian planetary gearset yang menghasilkan rasio gigi yang lebih rendah. Hal ini akan meningkatkan torsi yang dihasilkan oleh mesin, sehingga kendaraan dapat berakselerasi dengan cepat. Sebaliknya, ketika pengemudi mengurangi kecepatan, HCU akan menurunkan tekanan fluida transmisi dan mengarahkan aliran fluida ke dalam planetary gearset yang menghasilkan rasio yang lebih tinggi. Hal ini akan meningkatkan kecepatan putaran mesin pada kecepatan kendaraan yang sama, sehingga konsumsi bahan bakar menjadi lebih efisien.